Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PKN di SD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Edlis Mustika Puspa, Hasdiratul Rohmah, Siti Sopiah, dan Tri Anissa Ramadhani. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan mengenai sumber belajar. Yang pertama ada pengertian sumber belajar. Menurut Janusz Zewski dan Molenda menyatakan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mencakup sumber yang meliputi pesan, alat, bahan, orang, serta teknik yang dapat digunakan serta didik sebagai fasilitas untuk menunjang proses kegiatan belajar. Namun, terdapat menurut Sills dan Ricci menyatakan bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang mendukung untuk proses kegiatan pembelajaran, baik itu sistem pendukung maupun lingkungan belajar. Jadi, sumber belajar dapat dikatakan sebagai alat, bahan, pesan, maupun informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam menunjang pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar. Belajar ini tentu perannya sangat penting dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, pentingnya sumber belajar ini apa sih? Ya, sumber belajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran karena dengan tersedianya sumber belajar yang memadai akan membantu guru dan siswa dalam memudahkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan akan tercapai. Seperti yang diungkapkan oleh Ventin pada tahun 2014 bahwa menyatakan teachers acknowledge the importance of teaching and learning research in school. Majority of them agreed that teaching and learning research help to facilitate student understanding of lesson. Nah, artinya bahwa seorang guru mengakui pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah. Mayoritas guru setuju bahwa sumber belajar dalam pembelajaran membantu untuk memfasilitasi pemahaman siswa tentang pelajaran. Begitu juga dengan sumber belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban untuk bangsa yang bermartabat yang dilaksanakan melalui pengembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Kita ketahui bahwa perkembangan sumber belajar dari waktu ke waktu itu mengalami metamorfosis yang makin mempermudah proses belajar. Ini disebabkan perkembangan zaman yang semakin modern menuntut dunia pendidikan untuk mengalami pergantian sistem dalam pengadaan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Sebelum teknologi canggih dikenal, sumber belajar awalnya dimulai dari sumber belajar praguru, yakni sumber belajar yang belum mengandalkan tenaga guru jenis sumber belajar. Jadi sumber belajar dilihat dari segi perancangannya dibagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang sengaja dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, untuk yang pertama yaitu sumber belajar
belajar ini merupakan sumber belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai komponen dari sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya seperti buku pelajaran, bahan ajar, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Nah, untuk sumber belajar ini merupakan sumber belajar yang dimana tidak didesain secara khusus untuk pembelajaran dan keberadaannya juga dapat ditemukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran dan juga sumber belajar yang ada di masyarakat. Contohnya seperti kebun binatang, museum, sawah, terminal, dan masih banyak lagi. Jenis sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut AICTE dalam buku Technologies, The Definition and Domain of the Field, yakni yang pertama yaitu pesan. Pesan atau materi dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal, di mana keduanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu pesan formal, merupakan pesan dan informasi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, atau juga yang diberikan kepada guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pesan informal, merupakan pesan yang ada di lingkungan sekitar atau masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk sumber belajar, seperti cerita rakyat, legenda, relik pada candi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu orang. Setiap orang dapat menjadi sumber belajar dan bahan pembelajaran, karena kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru dari orang lain. Orang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama, yang dididik untuk menjadi seorang pengajar. Nah, tugas utamanya itu adalah mengajar, memberikan bimbingan, dan lainnya. Contohnya yaitu seperti guru, kepala sekolah, laboran, pustakawan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di kependidikan dan memiliki profesi yang tidak terbatas. Contohnya yaitu seperti politisi, arsitek, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bahan dan program. Nah, bahan dan program ini merupakan format yang digunakan untuk program pendukung dalam menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Contohnya itu seperti buku paket, video pembelajaran, film, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu alat. Nah, alat yang dimaksud dalam jenis sumber belajar di sini merupakan benda-benda yang berbentuk fisik atau juga disebut hardware untuk membantu menyajikan bahan-bahan dari 3 poin sebelumnya. Contohnya itu seperti proyektor, film, tape recorder. Nah, yang kelima yaitu metode. Metode merupakan cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya itu seperti demonstrasi, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yaitu latar. Nah, latar di sini merupakan situasi dan kondisi lingkungan belajar, baik yang di sekolah maupun luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang secara khusus disiapkan. Media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Secara umum, media berarti sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. AICTE menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan. Selain itu, ada Gagne yang menyatakan bahwa media merupakan komponen dalam lingkungan yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Dan dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa atau menyampaikan suatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, dan perhatian siswa sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa. Ketahui pengertian dari media pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Menurut Levy dan Lenz, mereka mengemukakan ada 4 fungsi dari media pembelajaran, khususnya dalam media visual. Nah, 4 fungsi tersebut yakni yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi yakni menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif.
Nah, media visual dapat terlihat dari tingkat kesenangan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, yang menyangkut dengan masalah sosial atau ras. Kemudian, fungsi media pembelajaran yang ketiga yakni fungsi kognitif. Terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami atau mengingat informasi ataupun pesan yang terkandung dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dapat membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Bahasan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ada 3. Yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tanpa mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara, juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya video, berbagai film, slide suara, dan lainnya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan yang kedua tadi.